Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Azhari dengan NIM 211133 dari kelas PAI 3E Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka-Belitung. Dalam hal ini saya ingin memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Miskah. Dalam ini saya mengambil materi terkait metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama-tama perlu kita kenal dulu apa itu metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode teman-teman, metode itu berasal dari bahasa Yunani teman-teman, yaitu metodus yang berarti cara atau suatu jalan yang ditempuh. Dalam istilah kerja, metode adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seseorang dalam menjalankan tugas tersebut. Kemudian, metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah metode yang dipakai seorang pendidik dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Dalam hal ini terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya metode adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat vital dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Kenapa saya bilang penting? Karena metode adalah suatu peran penting dalam diri seorang guru. Bagaimana cara dia menerapkan proses pembelajarannya dengan baik, dan metode yang dipakai seorang guru itu sangat berpengaruh dengan pendidikan yang diberikannya kepada siswa, kepada peserta didik. Apabila metode yang dipakai itu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh peserta didik, maka ilmu yang didapatkan oleh peserta didik itu mudah didapatkan. Kemudian apabila metode yang dipakai tepat juga dengan kapasitas peserta didik, maka proses pembelajaran pun akan berjalan dengan normal teman-teman. Dalam artian tidak ada hambatan. Sebaliknya begitu pula apabila metode yang dipakai tidak tepat dengan kapasitas peserta didik, nanti maka akan ada kendala dalam proses pembelajarannya, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pun akan sulit untuk terpenuhi. Jadi kesimpulannya, metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peserta pendidik dalam hal memenuhi proses pembelajaran dan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dalam hal ini saya menjelaskan dua macam metode, yaitu metode konvensional dan metode integrasi. Apa sih metode konvensional dan integrasi itu? Pertama itu metode konvensional. Metode konvensional adalah salah satu model pembelajaran yang hanya memusatkan pada ceramah, teman-teman. Kemudian menurut Jamarah, seorang ahli atau Pak ahli, itu berpendapat bahwa metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional, teman-teman, atau disebut dengan metode ceramah. Karena sejak dulu metode ini telah dipakai oleh seorang guru untuk memberikan informasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian metode konvensional ini, teman-teman, itu yang aktifnya itu guru, teman-teman. Jadi seorang informan itu hanya satu arah, itu hanya tertuju kepada guru. Jadi tindakan seorang guru itu dapat mempengaruhi bagaimana keberlangsungan proses pembelajaran. Dan dalam hal ini itu peserta didik hanya tokoh pasif, hanya perihal pasif, dan yang aktifnya itu adalah seorang guru. Selanjutnya saya menjelaskan ciri-ciri metode konvensional.
Dari beberapa metode, saya mengambil metode konvensional itu karena ciri-cirinya itu sangat jelas kita kenali. Itu ada beberapa ciri-ciri, diantaranya satu, siswa adalah penerima informasi secara pasif. Tadi saya bilang itu siswa hanya menerima informasi secara pasif, dalam artian yang aktif itu guru, yang memberi informasi penuh itu guru. Jadi tugas siswa itu hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru terkait sebuah materi yang diberikan pada hari itu. Kemudian metode konvensional ini itu belajarnya secara individual. Jadi kalau mau belajar ya dengar, kalau mau belajar ya udah. Dalam artian siswa harus aktif sendiri, harus belajar sendiri, harus tidak berpengaruh dengan yang lain. Jadi kalau mau belajar ya dengar, kalau enggak udah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final. Betul sekali. Jadi yang dibutuhkan dan yang paling dipentingkan dalam metode konvensional ini adalah bagaimana keberhasilan guru untuk memberi informasi kepada peserta didik. Apabila informasi itu sampai kepada peserta didik, maka dikatakan metode konvensional ini berhasil dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian apabila tidak, itu maka ada kendala. Apabila tidak berhasil, itu maka dikatakan tidak berhasil juga, teman-teman. Apabila informasi yang diberikan oleh tokoh pendidik kepada peserta didik itu tidak tercapai, maka bisa dikatakan itu metode konvensional yang pakai itu belum berhasil, teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu guru adalah penentu jalan proses pembelajaran. Betul, dalam metode konvensional ini adalah yang menentu keberhasilan atau bagaimana keberlangsungan metode konvensional itu, keberlangsungan pembelajaran itu berpengaruh sekali, dan yang berperan penting itu adalah guru. Jadi baik buruknya atau berhasil nggak berhasilnya itu proses pembelajaran itu yang berpengaruh, yang berkaitannya itu guru, teman-teman. Guru, karena itu guru harus aktif, guru harus bisa menguasai materi yang diketahuinya. Kemudian ciri yang kelima yaitu ada interaksi, teman-teman. Interaksi antar siswa kurang. Kenapa dikatakan kurang? Ya tadi karena yang aktif cuma guru. Jadi guru nyampein materi terus, jadi siswa hanya dengar. Itu kan dikatakan interaksinya kurang. Jadi tadi 5 ya, teman-teman, ciri-ciri metode konvensional. Yang terakhir tadi itu interaksinya kurang. Kemudian ada juga kelebihannya, teman-teman. Kelebihannya itu ada beberapa macam. Pertama yaitu berbagai macam informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Ya, karena apa? Karena masih banyak informasi yang belum kita ketahui, kemudian kita ketahui dari pembahasan oleh si guru itu. Kemudian yang kedua itu menyampaikan informasi dengan cepat. Oh betul sekali, teman-teman. Yang paling vital itu kelebihannya, yang paling vital juga itu kelebihannya menyampaikan informasi dengan cepat. Karena dikatakan itu hanya menggunakan metode ceramah. Jadi informasi yang diberikan guru itu cepat tersampainya kepada murid. Kemudian ketiga itu membangkitkan minat akan informasi. Jadi metode konvensional ini kelebihannya juga itu meningkatkan minat akan informasi. Ya betul. Ya, yang dikatakan meningkatkan minat informasi itu seorang guru bisa memberikan informasi dengan baik kepada peserta didik, sehingga minat akan informasi itu bisa terus meningkat yang dialami oleh tokoh peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu mudah digunakan dalam proses pembelajaran. Ini merupakan kelebihan yang sering dimanfaatkan oleh seorang. Kenapa orang itu menggunakan metode konvensional? Karena itu cara pakainya mudah.
mudah digunakan. Karena apa? Karena ya udah, seorang guru itu atau tokoh pendidik hanya menyampaikan ceramah kepada peserta didik, jadi mudah digunakan. Selanjutnya, kekurangan metode konvensional. Jadi konvensional juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu tidak semua siswa memiliki cara belajar dengan mendengar, ya, karena ada juga siswa yang cara belajarnya itu bukan mendengar. Kemudian kedua, sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan apa yang dipelajari, karena juga seorang itu tidak suka dengan cara mendengar teman, jadi itu terlihat dengan bisa bosan, kemudian minat seorang untuk belajar itu berkurang, dan bisa juga terjadi dengan kesulitan siswa untuk menangkap apa yang disampaikan guru, karena tadi bukan itu yang ia inginkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu para siswa tidak mengetahui apa tujuan mereka belajar, teman-teman. Tentu jelas itu sulit kita ketahui apa sih tujuan pembelajaran yang disampaikan dosen atau guru pada hari itu, karena itu hanya digunakan metode ceramah, jadi kita tidak tahu mau ke arah mana itu tujuan dari si dosen atau si guru. Kemudian yang keempat yaitu daya serapnya rendah. Iya betul, karena daya serapnya rendah itu karena apa? Karena metode yang pakai itu adalah metode ceramah, jadi seorang tokoh pendidik menyampaikan ceramah kepada peserta didik dengan artian tokoh peserta didik dituntut untuk ingat apa yang disampaikan oleh guru. Dengan demikian ada kesulitan dan daya serap yang diingat oleh peserta didik itu rendah karena hanya mendengar, jadi sulit untuk menghafal dan mengingat apa yang disampaikan oleh tokoh pendidik, teman-teman. Gitu. Mungkin itu terkait metode konvensional. Selanjutnya saya jelaskan metode integrasi lagi. Sebelum kita ketahui metode integrasi, perlu kita ketahui istilah integrasi. Integrasi itu berasal dari bahasa Inggris, teman-teman, yaitu integrate, yang berarti menggabungkan, menyatupadukan, dan mengintegrasikan, teman-teman. Jadi, metode integrasi adalah metode pembelajaran terkait suatu konsep, pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Perlu saya jelaskan lagi. Jadi pembelajaran integrasi ini, teman, berpusat pada pengorganisasian, teman-teman. Berpusat pada pengorganisasian atau pengelompokan persoalan penting dalam kurikulum sekolah dengan dunia pendidikan yang luas, dengan dua yang luas. Jadi kesimpulannya, metode integrasi ini adalah metode pembelajaran yang dengan menggunakan teknik pengelompokan atau pengorganisasian. Dalam artian nanti siswa dikelompokkan dan materi pun itu diberikan kepada siswa. Kemudian materi yang diberikan ini bukan hanya tertuju kepada satu materi atau mata pelajaran, nanti akannya berkaitan dengan mata pelajaran lain, teman-teman. Kemudian ada beberapa ciri terkait metode integrasi. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Ya betul, berpusat pada anak, karena metode ini adalah metode yang dipakai seorang untuk menjelaskan apa yang sulit anak itu pahami, terutama kepada anak-anak seperti PAUD, TK, anak usia dini lah itu. Kemudian yang kedua itu pemisah antar bidang studi tidak begitu jelas. Ya, karena metode integrasi ini adalah metode yang menggabungkan beberapa mata pelajaran, dalam artian pada satu materi itu berkaitan dengan pembelajaran lain, bukan hanya satu pembelajaran saja. Memang sih intinya pada satu pembelajaran, tapi ada pengaruhnya juga dengan mata pelajaran lain, gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu perspektif. Ya, tadinya betul ada beberapa mata pelajaran kemudian digabung atau berkaitan dengan satu pelajaran. Kemudian hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Ya, jadi hasil pembelajaran dari metode ini itu bisa berkembang, teman-teman. Jadi tadi anaknya bisa cuma satu materi saja atau satu pembelajaran saja, nantinya akan berkembang dengan bagaimana tingkat
keminatan seorang peserta didik dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau belajar agama nantinya bisa berkaitan dengan pelajaran IPA dan sebagainya, gitu teman-teman. Kemudian metode integrasi memiliki kelebihan, sangat banyak kelebihannya, tapi di sini saya menjelaskan beberapa kelebihan saja. Yang pertama itu proses pembelajaran akan berjalan secara komprehensif menyeluruh. Ya, jadi metode integrasi ini adalah metode yang saya katakan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. Karena apa? Karena dalam metode integrasi ini yang aktif itu bukan cuma guru teman-teman. Jadi semua yang aktif di situ. Guru aktif, siswa aktif. Jadi itu proses pembelajaran akan terjadi secara komprehensif menyeluruh teman-teman. Kemudian kelebihan kedua yaitu membantu peserta didik berpikir. Jadi peserta didik itu dibuat berpikir dan itu bisa baik bagi dirinya. Nanti seorang pendidik memberi materi kepada peserta pendidik, kemudian peserta didik itu dituntut untuk mencari materi yang telah diberikan oleh tokoh pendidik tersebut. Jadi itu diajak berpikir teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu menambah wawasan peserta didik. Ya, salah satu alasan dipakainya materi metode integrasi ini karena itu bisa menambah wawasan peserta didik. Jadi peserta didik dituntut untuk menguasai materi yang telah diberikan oleh tokoh pendidik. Kemudian yang ketiga itu terciptanya hubungan timbal balik antara pendidik dengan peserta didik. Ya, kalau di metode konvensional itu yang aktif cuma guru. Jadi di sini ada seorang peserta didik itu tidak membatasi pendapat tokoh peserta didik. Jadi siswa itu tidak dibatasi pendapatnya. Kemudian siswa itu juga diberi keluasan dalam berpendapat. Jadi dalam hal ini ada hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik, gitu teman-teman. Kemudian setelah kelebihan ada juga kekurangan cuman itu nggak banyak. Saya ngambil beberapa aja. Yang pertama yaitu adanya kesulitan dalam proses pengelompokan dan pengorganisasian. Jadi yang juga menjadi kekurangan dari metode integrasi ini yaitu adanya kesulitan dalam pengelompokan atau pengorganisasian. Kenapa bisa dikatakan kesulitan? Ada juga seorang itu tidak mengetahui kriteria orang lain, jadi sulit untuk mengelompokkan orang lain tersebut atau peserta didik. Kemudian dua yaitu sering terjadinya kesalahan dan informasi. Iya, karena dalam proses pembelajaran itu juga sering terjadi kesalahan. Karena apa? Karena itu awal dari keberhasilan. Kemudian kenapa sering terjadi kesalahan? Karena itu siswa disuruh mencari informasi akan hal tersebut, akan tetapi nantinya si tokoh pendidik itu membimbing. Kalau salah itu dibenerin gitu. Kemudian yang ketiga, proses pencarian materi yang sedikit rumit. Ya, ada juga materi yang diberikan guru itu bisa mempersulit atau menyulitkan pendidik. Akan tetapi itu hal baik kepada peserta didik. Kenapa? Itu mengajarinya dalam bagaimana cara berpikir yang baik, cara mencari informasi yang baik, dan kemudian cara menguasai informasi yang telah ia dapatkan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tidak semua peserta didik itu memiliki kemampuan dalam hal pengelompokan tersebut. Jadi ada juga siswa yaitu sukanya ceramah kayak tadi, dengerin aja, gak suka digabungin dengan yang lain atau gak suka cari informasi. Ada juga sih kayak gitu. Jadi itu ya 4 kekurangan dari metode integrasi. Yang terakhir itu tidak semua peserta didik memiliki kemampuan dengan pengelompokan atau pengorganisasian. Jadi ada juga peserta didik yang mau aktif sendiri, yang mau berkreasi sendiri gitu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan ini. Saya harap kita semua bisa paham, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.